Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,67% atau terpangkas 53,11 poin ke level 7.890,71 di penutupan perdagangan Kamis. Pelemahan ini terpangkas karena secara intraday, IHSG sempat melemah di atas 1% di level 7.848,88. ISG hari ini cukup berpeluang untuk bergerak konsolidasi ya, tapi berpeluangnya menguat terbatas dengan support yang kita bisa berikan itu di 7848 dan resistnya itu di 7911 apabila menembus resistnya itu sendiri sih Mas. Dan sudah tersambung melalui Zoom bersama kami Bapak Christian Sitorus selaku Research MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Christian, selamat pagi. Apa kabar Pak? Halo, selamat pagi Mas. Baik. Ya, terima kasih Pak Christian sudah meluangkan waktu. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan nih Pak Christian. Updatean di perdagangan Kamis, indeks harga saham gabungan melemah cukup dalam, intraday bahkan melemah di atas 1% dan sudah kembali ke 7.800-an. Analisis dan review Anda untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir dan termasuk juga di perdagangan Kamis, Pak Christian. Oke, kalau misalnya kita melihat ya ISG kemarin kan ditutup koreksi ya setelah menguat 1% dari hari sebelumnya. Nah, di sini kami mencermati koreksi dari IHSG ini dibebani oleh salah satunya terutama itu sektor energi ya dan juga ada sektor finansial. Setelah ada beberapa keputusan, misalnya keputusan MSCI itu sendiri, serta kita juga melihat di sisi lain emiten-emiten konglomerasi itu turut membebani pergerakan dari IHSG ini sendiri, terutama dari konglomerasi dari Prayogo Pangestu sendiri. Dan secara keseluruhan sebenarnya koreksi IHSG ini masih cenderung bersifat event driving, bukan sinyal perubahan tren besar ya sebenarnya. Meski volatilitas dalam jangka pendeknya ini bisa meningkat seiring tekanan global dan sentimen terhadap sektor energi tersebut, sehingga kalau misalnya kita melihat review kembali bagaimana ISG kemarin, sebenarnya ini masih jangka pendek ya sebenarnya untuk pelemahan ini setelah menguat dari beberapa hari sebelumnya sih Mas, begitu. Baik, secara keseluruhan Pak Christian, usai dari indeks harga saham gabungan menyentuh ke level intraday tertingginya di sepanjang masa, tampaknya indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami pelemahan begitu. Pelemahan masih cukup wajar, support mungkin yang harus diwaspadai. Kemudian arah dari indeks harga saham gabungan untuk perdagangan hari ini di tengah investor menantikan pidato The Fed Jerome Powell di Jackson Hole. Oke, kalau misalnya kita mau melihat ISG hari ini cukup berpeluang untuk bergerak konsolidasi ya, tapi berpeluangnya menguat terbatas dengan support yang kita bisa berikan itu di 7848 dan resistnya itu di 7911 apabila menembus resistnya itu sendiri sih Mas. Baik, untuk proyeksi minggu depan mungkin ada beberapa skenario Pak, Jerome Powell kembali hawkish atau sesuai dengan ekspektasi akan menyatakan dovish untuk kebijakan suku bunga di September. Oke, kalau misalnya kita lihat saat ini masih The Fed itu masih cenderung bersifat dovish ya untuk penurunan suku bunga itu sendiri, karena kita melihat udah beberapa kali dari BI itu sendiri untuk menurunkan suku bunga, namun dari The Fed itu masih tetap ya mempertahankan suku bunga itu sendiri sih Mas. Mungkin ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lainnya terutama dari makroekonomik global yang membuat mereka untuk tetap bersifat dovish itu sendiri. Baik, dari review indeks harga saham gabungan Pak Christian, kita akan coba melihat beberapa saham dalam potensi perdagangan jelang libur akhir pekan. Tadi juga Anda sebutkan DSSA dari energi yang menjadi pemeran utama kemarin secara intraday sempat mengalami auto reject bawah. Bagaimana Anda melihat posisi DSSA? Apa yang mempengaruhi perspektif dari investor terhadap kebijakan dari MSCI ini? Di sisi lain secara teknikal DSSA juga sudah mengalami kenaikan yang signifikan dan beberapa kali juga menembus level tertingginya di sepanjang masa. Oke, kalau misalnya kita melihat ya ISG kemarin ditutup koreksi itu 0,67% ya ke level Iya, 7.890, di mana pelemahan indeks kemarin itu terutama dipicu oleh penurunan tajam pada sektor energi. Kalau saya nggak salah itu di sektor energi itu melemah 1,87%, dan saham DSSA ini menjadi salah satu yang
penurunan paling utama itu sampai dengan 13,1% ya, ke level 80.225. Nah, kalau misalnya kita melihat aksi jual besar-besaran dari DSSI ini sendiri ya, dipicu oleh yang paling utama itu adalah keputusan MSCI yang memangkas bobot dari FIF-nya itu atau Foreign Inclusion Factor-nya itu dari sekitar 0,25 ya, 0,25 menjadi 0,13. Nah, ini kan cukup signifikan dari bobot FIF DSA itu sendiri. Sehingga pemungkasan ini memaksa dana pasif global yang mengacu pada MSCI Global itu melakukan penyesuaian portofolio dengan menjual kepemilikan DSSA serta tekanan berlanjut juga pada sejumlah saham grup energi lainnya sih sebenarnya. Jadi eh, mayoritas grup energi itu mengalami pelemahan yang dipimpin oleh sebenarnya DSSA. Nah, DSSA ini itu dipengaruhi oleh pemangkasan bobot dari FIF itu sendiri dari 0,25 menjadi 0,13 begitu. Di tengah pelemahan yang terjadi, analisis dan proyeksi Anda, apakah hari ini pelemahan masih akan terus berlanjut, support mungkin yang bisa diperhatikan, kemudian momentum yang bisa dimanfaatkan, terutama yang baru ingin masuk, kemudian yang sudah profit taking, apakah disarankan untuk buyback kembali? Oke, untuk DSSA ini sendiri ya, kalau misalnya kita lihat mungkin hari ini akan ada pelemahan kembali ya untuk Iya, DSSA, terutama hari ini adalah hari terakhir di minggu ini ya, orang-orang biasa kan melakukan aksi jual saham itu sendiri dan DSSA kemungkinan besar untuk terdampak si jual daripada investor itu sendiri. Nah, namun ketika ada investor yang sudah sempat menjual, iya. mungkin bisa melakukan buyback kembali ya. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat area supportnya itu sebenarnya mungkin di area 80.150 ya. Jadi tidak terlalu jauh untuk bisa di buyback. Mungkin yang paling ketika nanti mau lebih turun lagi mungkin di area 79.560 sebegitu. 79.560 apabila mau melakukan buyback untuk saham DSXA ini sendiri. Baik, support mungkin yang bisa diwaspadai Pak untuk mengantisipasi DSA melanjutkan pelemahan ke level yang lebih dalam. Oke, supportnya itu sendiri di level 78, sebentar Mas, 78.550, 78.550 itu adalah support yang perlu diantisipasi daripada investor sendiri untuk saham DSXA ini sendiri. Baik, DSSA sudah mengalami penguatan signifikan Pak Christian. Apakah pelemahan dalam yang terjadi pada perdagangan Kamis ini merubah tidak dari posisi pola dari DSSA baik dalam jangka pendek dan menengah dari bullish atau pola tren positifnya masih terjaga sampai sekarang? Oke, kalau misalnya kita melihat penyebab utamanya itu kan adalah penurunan daripada bobot FIF DSXA ini sendiri dari 0,25 menjadi 0,13 dan ini merupakan tren yang sebenarnya masih bisa dibilang tren jangka pendek ya Ya, terkait dengan keputusan MSCI ini sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat untuk jangka panjangnya dengan beberapa corporate actionnya ini sebenarnya saham DSXA masih cukup oke untuk di koleksi sebenarnya Mas. Namun pembeliannya itu tetap harus menjaga di level sekitar 78.000 sih. Jangan sampai harga yang tertinggi baru dibeli. Menurut saya harus tunggu koreksinya dulu dan mungkin hari ini akan ada koreksi dari DSSA baik. itu sendiri. Analisis untuk DSSA yang kemarin sempat mencuri perhatian dari para investor karena menjadi pemerat utama untuk indeks harga saham gabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.